Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kerahmat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 kita dapat berkumpul bersama dalam acara Sarasehan Refleksi 25 tahun Kota Cimahi. Yang terhormat Bapak Hendra Gunawan SOS MIP sebagai Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua DPRD Bapak Wahyu Widiatmoko SH serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Saya Christine Simajuntak akan memandu jalannya acara hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan ketua pelaksana, sambutan-sambutan, penyerahan buku refleksi 25 tahun Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sarasehan yang menghadirkan beberapa narasumber. Acara hari ini tentunya merupakan kerjasama pemerintahan Kota Cimahi, Bank Jabar dan juga komponen masyarakat pendukung Cimahi Otonom yang merupakan wadah silaturahmi dan komunikasi para pelaku sejarah perjuangan Kota Administratif Cimahi menjadi Kota Cimahi dari berbagai unsur lembaga swadaya masyarakat. Sarasehan dan Napaktilas Perjuangan kali ini mengusung tema Kumaha Cimahi Kamari, Kiwari jeung Rekamana Kaharepna yang merupakan sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai perjalanan masa lalu, kondisi masa kini, serta arah masa depan Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi, Kang Hendra Asisten 1 mewakili pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan jajarannya. Kemudian juga Kang Haji Nafsun, ini Ayi Punten ya, ini juga generasi, alhamdulillah selamat datang. Teman-teman dari Pemkot, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga para komponen Cimahi, pendukung Cimahi Otonom yang telah hadir, Kang Desi, Pak Semariana, Pak Epul, Kang Dirwan, dan KUM yang lainnya juga yang kemudian narasumber Dr. Abdul Hamzah, kemudian Pak Sekjen yang telah hadir, kemudian juga dari Bawaslu hadir, terima kasih. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Ketua Pelaksana untuk menyampaikan tentang intinya pertama bahwa 25 tahun itu kawin perak ya. Mau cerai atau mau terus? Kan gitu pertanyaannya. Artinya kalau terus kan kita akan melihat kepada 2025 sampai 2045 gitu loh. Jadi maksudnya gitu pertanyaannya itu mau terus atau mau cerai? Jangan kalau cerai itu seperti kata Padre, terus bubar itu cuma artinya kita punya optimisme tahun 2045 ini Cimahi ini bisa berkembang maju Pak. Mungkin saya tidak mengalami, ya mungkin ya. Yang mengalami mungkin Ai nih kelihatan masih muda ya. Artinya kita mau estafet tentang bagaimana Cimahi di 2045. Kadang-kadang kita sering berpikir, lah tukang kewe. Nah, kami kebetulan dari komponen masyarakat Cimahi Otonom yang sama-sama menonggakkan sedikit tentang sejarah perjalanan Cimahi, ingin tetap Cimahi ini mensejahterakan masyarakatnya. Ya, itu yang menjadi kata kunci Pak dari awalnya seperti itu. Ya kalau berpikir usia, wah nanti saya 2045 keumuran, ya gitu. Gak tahu kita Pak. Tapi paling tidak kita bisa mewariskan sesuatu yang positif dengan berpikir bagaimana Cimahi ke depan dengan transparansi dari masyarakat. Ya, tentunya di sini tidak personal, impersonal kepada pemerintahan, lembaga pemerintahannya. Ya kadang-kadang kan kalau orang sudah pensiun mah nggak akan dipikirin lagi, tapi paling tidak
seperti kata Socrates, apa yang kita tahu, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan apa yang akan kita lakukan. Yang kita tahu ilmunya, ya, yang kita miliki potensinya, yang kita lakukan untuk kedepannya. Ini yang barangkali refleksinya seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti refleksinya menunjuk-nunjuk kita. Jadi refleksinya kamari kiwari jeung rekamana kaharupna Cimahi teh. Itu sebenarnya. Ya, jadi tidak. Jadi nanti ada uraian-uraian dari teman-teman kalau membedah semua RPJMD Perda nomor 3 ya Pak, tahun 2024 itu luas sekali. Jadi kita juga membatasi diri dalam teman ini, mohon maaf Pak Wahyu, ya, karena kata teman saya dari wartawan Pak Usman ini mesti 50 kali sesi katanya pertemuan kali ini Pak. Ya nggak mungkin lah sebelah. Ya. Ahlinya juga harus banyak. Mungkin pertanggungjawaban kegiatan ini Pak disokong oleh berbagai komponen, para pendukung, kemudian juga terima kasih dari pemerintah Kota Cimahi ikut berpartisipasi atas kelancaran acara dari DPRD juga, ya, kemudian pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab. Ya, jadi kalau saya di sini pertanggung jawabannya bukan administrasi ya Pak ya, tapi esensinya saja. Esensinya bahwa eksistensi tanpa fungsi itu nol. Tapi kita ingin berharap eksistensi plus fungsinya. Kita ada bukan hanya sekedar diam, tapi kita ada bermanfaat untuk orang lain, kan begitu. Ya, sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat. Gitu. Jadi artinya kita mencoba berusaha ke arah sana. Mungkin demikian. Mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar sebagai penanggung jawab, Kang Edi. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan esensinya saja, intinya dari acara hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan administrasi, maka nanti mungkin next setelah selesai pertemuan Pak Nasun. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tempat penerimaan dan mungkin ungkapan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya itu didahului oleh teman-teman untuk memberikan sambutan dalam acara Saresehan 25 tahun Kota Cimahi. Nah, yang utama dan yang pertama adalah dalam sambutan ini yang pertama ini adalah sejarah. Kita tidak bisa melupakan sejarah bagaimana berdirinya Ibu Kota Cimahi dan siapa inspirasi atau inisiator daripada berdirinya Kota Cimahi adalah salah satu figur orang Cimahi sendiri pada waktu itu tahun 1998, bulannya bulan November, harinya hari Minggu. Waktu syukuran di rumah Wakil Gubernur Ekbang. Dulu ketua ada Wakil Gubernur Ekbang, ada 3 kalau nggak salah, ya, 574. Nah, waktu itu sore itu saya hadir, dipanggil sama beliau, dan waktu itu disaksikan dulu oleh orang Jawa ketemu di. Nah, dia berbicara begini dalam bahasa Sunda. Saya mana kalau cari sih. Sakedeui keluar undang-undang 22 tahun 99. Nah, di urang aya berapa? Isukan cenah muda dibikin kasih HP. Ya, almarhum jadi ketua Komisi 3. Kebetulan kan dia adalah bagian daripada keluarga Pak Sudarna. Desktopnya betul sama ACKP dikumpulkan saya, dan saya langsung digodok sama teman-teman di LSM Polda. Waktu itu saya ke Kampusman, ke Kanade, ke almarhum Jepri Haloman Polda dulu, ke Pasar Taliana dan rekan-rekan yang lain. Nah, diolah pada saat itu kan. Lalu kita bikin proposal. Wali kota aktifnya Pak Didin ya. Wali kota aktifnya Pak Didin.
kita kasihkan proposal kepada ini, meskipun itu masih draft. Tapi tidak ada respon Pak sampai dikeluarkannya Undang-Undang 22 tahun 99. Kita bergerak terus dibangun dengan teman-teman. Nah akhirnya teman-teman yang lain juga dia yang tergabung di LSM yang lain pada waktu bergerak sama-sama. Karena respon daripada Kabupaten Bandung waktu itu sangat minim sekali ya. Waktu itu masih bupatinya Buku akan jadi Permana gitu ya. Sangat responnya sangat minim sekali gitu. Akhirnya inisiatif dari teman-teman Cimahi dan kebetulan kami dari LSM Kopdar ya dulu bergerak inisiatif melakukan sosialisasi di 14 kelurahan. Nah saksi hidupnya Pak Lurahnya mungkin masih ada, sekarang sudah jadi Pak Asisten Pak Muhammad Roni dengan Pak Totong. Dia kedatangan dari LSM Kopdar dulu untuk melakukan sosialisasi di tiap-tiap kelurahan yang diwakili pada saat itu oleh para RW dan tokoh masyarakat setempat. Nah, kenapa saya dengan teman-teman dulu harus bersosialisasi ya? Kenapa? Nah, karena di tahapan berikutnya ada kajian Pak Undang-Undang 22 tahun 99 pasal 1 kan menyatakan Khotib seluruh Indonesia bisa ditingkatkan statusnya dengan kota dengan syarat-syaratnya diantaranya aspirasi dari masyarakat, potensi dan yang lain-lain. Terus Pak di situ di pasal 2-nya ada poin di Undang-Undang 22 pasal 129 ayat 2 itu ada poin batas waktu peningkatan status Khotib menjadi kota seluruh Indonesia terhitung dari undang-undang itu digunakan selama 2 tahun. Nah sementara respon tidak ada, kami harus menggendong semua. Nah saya di LSM Kopdar waktu itu melakukan sosialisasi. Nah udah itu konsolidasi di bawah pimpinan Pak Ade Abdul Fattah Al-Manhu. Konsolidasi akhirnya kita tidak ada ego sektoral. Tidak, pada saat itu saya dengan teman-teman mendirikan sekretaris Cimahi, Sekber Sekretariat Cimahi Otonom yang waktu itu ketuanya almarhum Pak Dan Sudara dan sekretaris presidiumnya Pak Sertanena. Kebetulan dia masih hadir di sini. Nah itu salah satu cikal bakal. Dan kenapa saya belum berjuang habis-habisan? Karena sisi lain ada peluang emas untuk kota Cimahi, untuk kota Cimahi sekarang. Sisi lain banyak tantangan di kabupaten itu. Nah, hal yang menyakitkan dulu bagi Cimahi ya, bagi Cimahi. Cimahi dulu di tahun 95 PAD Cimahi itu 18,6 miliar. Nah, tapi yang dikembalikan kepada Khotib Cimahi pada saat itu adalah 600 juta. Itu pun juga berupa pembangunan. Nah, sementara penataan Khotib pada saat itu seperti dalam Gandul Jaya tidak bisa dilalui oleh roda 4, roda 2 juga saya sulit Pak, karena itu dipenuhi oleh pedagang kaki 5. Begitu juga pasar antri Semerawutnya bagaimana saya lewati udah sulit. Nah, jadi Khotib Cimahi pada saat itu tersakiti gitu ya. Sisi lain Cimahi menjadi seksi pada saat itu Pak. Sisi lain apa yang dikembalikan untuk masyarakat Cimahi demikian salah satunya. Nah, beranjak sekarang. Nah, dalam kekinian Pak, begitu Cimahi jadi kota. Yang saya dengan teman-teman pikirkan itu dengan Cimahi sekarang kan semakin seksi ya Pak Ketua ya. Tapi tingkat pengangguran kita harus jujur ya. Tingkat pengangguran kita ya masih lumayan. Ini tolong diperhatikan ya Pak Asisten, tingkat pengangguran, terus masalah yang rutin untuk masyarakat Cimahi yaitu seperti banjir. Banjir itu kan hal yang tidak bisa diselesaikan gitu. Dari mulai wali kota almarhum Pak Tok sampai dengan terakhir Pak Jai
mudah-mudahan sekarang itu pemimpinan panitia didorong oleh Pak Ketua DPRD, masalah ini bisa terrealisasi, Pak, bisa teratasi. Terus saya menyoroti lagi sekarang masalah PPM, program pemberdayaan masyarakat, bagus itu asistennya bagus, kalau menurut saya bagus. Namun Pak, perlu diketahui, waktu saya SMA juga tahun 84 di Cimahi itu seperti jalan lingkungan itu, ganggang itu Pak, udah swadaya masyarakat. Itu udah penjelasan Pak Ibu. Cuman yang sekarang yang saya lihat, yang dibongkarnya itu bukan tanah. Jadi pun bahasa Sunda temokan, bagaimana sekarang mau dipasang papi tapi tidak ada resapan air. Jadi masalahnya akan tetap saja, akan tetap saja. Emang bagus itu, emang bagus Pak sekarang pembangunan lebih menitik beratkan kepada masyarakat. Nah, hal yang lain Pak pimpinan Dewan tolong nih gitu. Kan kalau di alun-alun itu tempat curhatnya warga masyarakat. Kalau bisa, kalau menurut saya Pak, tingkat kehadiran itu bukan hanya hari Rabu saja, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu ada apa? Alangkah baiknya Pak itu ya dari hari di luar hari Rabu, dari Senin sampai Jumat itu kan anggaran yang besar Pak. Lebih baik dimanfaatkan kepada lingkungan, kepada warga kota Cimahi, daripada kita misalkan nongkrong Pak, berkeliling berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, tapi efek positifnya kalau menurut saya ini kayaknya kurang bermanfaat. Tapi lebih bermanfaat lagi kalau bunker ini bentuknya dialokasikan untuk kepada lingkungan yang ada di kota Cimahi. Nah itu Pak mungkin harapan dari kami, dari para pendiri kota Cimahi yang khususnya yang tergabung dalam LSM Pokar maupun yang sekarang yang ada di Sekber. Kenapa yang ada di Sekber? Kebetulan saya juga sekretaris presidium Pak yang ada di Sekber gitu. Jadi saya mewakili dua sisinya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ya temanya adalah tema hari ini saresan adalah Cimahi kemarin, Cimahi kini, dan Cimahi besok. Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua DPRD periode saat ini berbangga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat yang sudah menjadikan Cimahi menjadi kota otonom. Tadi Pak Glenn menjelaskan bagaimana saya mencoba buka-buka pasal-pasal terkait dengan peralihan dari Kotik ke otonom itu luar biasa, memang didesak waktu, dibatasi 2 tahun, akhirnya betul. Tetapi ada syarat-syaratnya luar biasa, tadi syarat-syaratnya kondisi politik, kondisi ekonomi, dan yang lainnya sosial budaya. Dan ternyata luar biasa para pendiri Cimahi ini berhasil menyelesaikan itu semua. Apa yang disyaratkan di dalam Undang-Undang 22 nomor 9 tahun 99. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Cimahi, Pak Wali Kota Cimahi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komponen masyarakat pendukung Cimahi Otonom yang telah berinisiatif dan bersungguh-sungguh menyelenggarakan kegiatan Sare Sehat dan 14 perjuangan ini. Semua kegiatan yang tidak hanya bernilai seremonial, melainkan syarat akan makna historis bagi perjuangan Kota Cimahi. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi apa berikan ulang abadnya sangat, berdiri besar, bahasa besar, dan juga di TKR dan sangat tapi sebelum kegiatan yang tadi sudah disebutkan dan insya Allah Bapak Ibu Lurah yang saat ini pemangku di Kelurahan Kecamatan harus apa seperti apa perjuangannya. Dan Pak Wali Kota menyampaikan apresiasi yang sedikitnya juga
sejarah yang hadir hari ini. Tepuk tangan dalam sejarah yang ini. Semangat dan perlombakan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dalam memperjuangkan ekonomi daerah atau ekonomi Kota Cimahi adalah modal dasar yang menjadi fondasi bagi kemajuan kota hingga saat ini. Tidak terasa sudah 25 tahun. Saya juga bagian yang terus dikejar-kejar virusnya, untuk Abu Rumah sehat, itu benar-benar bagaimana yang dari seluruh keadaan APBD kita mengatasi harus seperti apa langkah pembangunan dan sebagainya. Jadi rapat-rapatnya sampai ke saudara. Ganti dua malam terus subuh gitu ya. Nah kalau misalnya paluran jam salamannya jam 7 itu sunyi sedangkan gitu. Nah, ini beliau-beliau yang di depan yang terus mensupport kita menjadikan Kota Cimahi ini seperti ini. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat perjalanan Kota Cimahi dari sebuah kota administratif menjadi daerah otonom yang mandiri adalah buah dari perjuangan panjang yang penuh rindu. Tadi sudah disampaikan. Di balik sejarah besar itu terdapat sosok pejuang para aktivis, tokoh masyarakat dan unsur LSM yang tergabung dalam KMPCO. Yang juga saat ini adalah tokoh masyarakat, tokoh pejuang dan sebagainya, yang dengan gigih dan tanpa pamrih memperjuangkan mimpi bersama untuk menjadikan Kota Cimahi yang mandiri, Cimahi yang berdaulat, Cimahi yang otonom. Kalau kemarin Agen ataupun yang dari KMPCO ini tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi kota otonom, kita tidak akan ada di sini. Kita tidak akan di sini. Kecuali Pak Denny yang video terasa. Terbitnya buku refleksi 25 tahun Kota Cimahi yang akan diserahkan hari ini pun merupakan wujud nyata dari komitmen KMPCO dalam menjaga dan mewariskan semangat perjuangan kepada generasi penerus. Ini adalah legasi yang sangat berharga, Hadirin yang saya banggakan, pada tahun 2026 ini tadi sudah dibahas, ini juga dijelaskan untuk yang ada di Samudra Perwati. Fokus pembangunan infrastruktur kami Kota Cimahi ditekankan pada peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, penataan kawasan, serta penguatan aspek lingkungan hidup. Infrastruktur yang baik bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan martabat bagi warga. Tadi dari Pak Pengarsa, dari Pak Gwen, nanti kita akan cek lagi berkenaan dengan PPM. Terus, nah ini konsultan perencanaannya nanti kita cek lagi. Apakah dari pavilion ini nanti harus ada juga biopoli dan sebagainya. Jadi tidak hanya mengganti dari yang sudah keras. Jadi kalau pavilion gitu ya, nanti kita evaluasi lagi ya Bapak Ibu bersama. Pak Wali Kota Cimahi berharap melalui sarana ini akan lahir pemikiran-pemikiran segar dan rekomendasi konstruktif dari para narasumber beserta diskusi bagi pemerintah Kota Cimahi dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih baik, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Mari kita wariskan semangat kebersamaan dan rasa cinta kota ini kepada generasi muda Cimahi, termasuk kami, termasuk para lurah, para camat, generasi muda saat ini yang akan mengisi pembangunan ke depannya. Kalau Abimah, kalau siapa, wah, 6 tahun ini, 6 tahun ini jadi keinginan sama Pak Dedi yang karena kunci kemajuan Cimahi di masa depan ada pada generasi yang bangga dan mencintai daerahnya sendiri. Alhamdulillah, didikan awal kota pertama termasuk juga dari tim CH. Jadi saat ini
teman-teman seluruh ini merasa kepala desa. Itu di Cimahi sudah terasa sejak dulu bagaimana tujuannya, bagaimana loyalitasnya, kudu datang, kudu bisa, si bisa, kalau bisa gitu. Nah, ini sudah terlihat dan saat ini juga para lurah dan FSMR ya. Karena dulu mah wah udah kalau saat ini sudah sejahtera gitu hal yang lain. Tapi saat ini FSMR jadi untuk elehan gitu ya, untuk mentalnya harus mental aja ya. Jangan sampai sedikit-sedikit ya udah laporin kalau kita ya udah laporin kalau saya laporin selesaikan dulu sesuai dengan aturan ya. Jangan sampai ya tadi ya sebenarnya yang bagus ya ini orang Sumba sih Pak, orang PSDM jadi terakhir. Mari terus jaga semangat yang telah dibangun, jadilah mitra strategis pemerintah Kota Cimahi dalam mengawal proses pembangunan, mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki. Ini adalah beliau. Saya ulang lagi, mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki. Tadi ngobrol-ngobrol sama para dua, mengkritisi ini sepertinya harus ada pertemuan ya. Seperti apa? Kalau saat ini kan kalau rencana pembangunan itu musrembang, rebuk RW, setelah rebuk RW ada FGD, kelurahan, FGD. Nah itulah prosedur yang ada saat ini sampai dengan FGD dan musrembang tingkat kota. Nah yang ini belum, karena saat ini kan ada yang namanya perencanaan Bapak, ada yang kodam, ini yang harus disampaikan. Mudah-mudahan nanti kami coba ke beliau, ke Pak Wakil Wali Kota serta ke Bu Sekda untuk membicarakan ini agar semuanya bisa berjalan. Apa sih yang kekurangan kita saat ini pemerintah Kota Cimahi? Pemerintah daerah ini kan eksekutif dan legislatif ya. Pemerintah daerah itu seperti itu. Mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki dan memberikan dukungan kepada program-program yang berpihak kepada rakyat. Tadi sudah terkait juga berpihak kepada rakyat, tinggal evaluasinya nanti ke depannya. Suara KMPCO adalah suara sejarah. Kalau kita mengakui suara sejarah dan sejarah tidak pernah berhenti. Itu. Kami ulangi lagi, sambutan beliau, suara KMPCO dan komponen masyarakat pendukung Cimahi Ekonom adalah suara sejarah dan sejarah tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang kami hormati, teruslah bersatu, teruslah bergerak. Kita pendukung masing-masing dan semuanya. Teruslah bersatu. Tadi saudara dua dari saya perumahan hanya teruslah bersatu gitu ya. Teruslah bersatu, teruslah bergerak dan teruslah mencintai Cimahi. Karena Cimahi yang kita impikan, Cimahi yang maju, mandiri, sejahtera hanya bisa terwujud jika semua pihak bisa terwujud jika semua pihak berjalan bersama-sama, bahu-membahu dan tanpa terkecuali. Jadi harus dari proses perencanaan yang tadi disampaikan, harus juga kita ada aspirasi sehat untuk kedepannya siapa sih, jangan sampai nanti RPJMD-nya seperti ini ada yang tidak terkoneksikan atau tidak terinformasikan kepada KMPCO. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi untuk Kota Cimahi tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Iya, ini adalah penyerahan buku Cimahi Kamari Kiwari Jisrek Kamana Kaharna dengan penulis Dr. Andes Usman Rahman MH. Dan untuk para tamu undangan yang ingin memiliki bukunya nanti bisa menghubungi panitia secara langsung. Ya, ini adalah penyerahan buku kepada Bapak Hendra, kemudian kepada Pak Wahyu.
Tentunya nanti setelah kegiatan acara ini ada diskusi yang akan dipaparkan oleh para narasumber ini, yang juga akan dipandu oleh Bapak Heriana Surya. Izin Pak. Naik aja kan biar